kita masuk ke dalam materi fingerspelling satu tangan. Untuk pengertian fingerspelling satu tangan sendiri adalah fingerspelling adalah proses mengeja kata menggunakan tangan untuk membuat bentuk huruf yang digunakan dalam bahasa isyarat yang gunanya menyampaikan kosakata dan kosakata atau ejaan jari kosakata yang tidak ada isyaratnya. Fingerspelling juga disebut diktologi fingerspelling satu tangan, merupakan gerakan jari-jari tangan kanan atau kiri yang dibentuk sedemikian rupa untuk menggambarkan dan mengeja huruf-huruf dan angka-angka yang ditemukan oleh Haliza, Kuntanto, dan Kusuma tahun 2020. Pengejaan jari dengan satu tangan dalam bahasa Indonesia diadopsi dari Amerika Sight Lounge ASL. Sedangkan untuk toko-tokonya, abjad jari pertama kali dikembangkan di Prancis oleh Abbé Charles Michel de LEP 24 November 1712 hingga 23 Desember 1789. Abbé Charles Michel de LEP adalah seorang pendeta Katolik Prancis yang mendirikan perkumpulan sosial dan keagamaan pertama bagi penyandang tunarungu sekitar tahun 70-50. Ia juga menjadi salah seorang terpenting dalam sejarah bahasa isyarat. Abbé Charles Michel de LEP mendirikan sekolah tunarungu gratis pertama pada tahun 1771. Sekolah ini sekarang disebut Institut National de Jeunes Sourds di Prancis atau Institut Nasional untuk Anak Tunarungu Prancis. LEP mengajarkan teman tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan tanda jari dan tangan. Dia mendefinisikan alfabet manualnya sendiri dengan menstiensis, tanda-tanda dengan tata bahasa Prancis. Bahasa standar yang digunakan LEP dikenal sebagai bahasa isyarat Prancis kuno. Bahasa ini menyebar ke seluruh Eropa seiring dengan semakin banyaknya siswa yang mendapatkan pendidikan. Penggunaan fingerspelling satu tangan memiliki tujuan. Yang pertama, digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang nama orang, tempat, kosakata abstrak, dan objek lain yang tidak tercakup atau belum dikenal dalam bahasa isyarat. Yang kedua, untuk menggambarkan alfabet secara manual dengan menggunakan satu tangan. Yang ketiga, untuk memberikan penekanan atau memperjelas suatu tanda tertentu. Fingerspelling digunakan untuk menekankan kata tertentu dalam percakapan. Ini memberikan kejelasan atau intensitas pada kata-kata tersebut. Yang keempat, fingerspelling membantu pemula mempelajari dan mengingat bentuk jari untuk setiap huruf dalam alfabet ASL. Dalam menggunakan fingerspelling satu tangan, terdapat aturan. Yang pertama, saat mengeja huruf dengan jari, telapak tangan harus menghadap keluar dan berada di depan bahu, seperti ini. Lalu yang kedua, saat mengeja dengan jari terdapat huruf ganda seperti pada kata ana, maka gerakanlah jari ke samping kanan agar tanda-tanda yang berulang dapat dimengerti, seperti ini. A, N, A, ana. Lalu yang ketiga, lakukanlah dengan halus. Hindari gerakan yang berlebihan saat mengeja dengan jari karena dapat mengganggu komunikasi yang jelas. Adapun kelebihan dari fingerspelling, yang pertama, dapat digunakan dalam situasi yang membutuhkan kerahasiaan atau ruang isyarat yang terbatas. Yang kedua, memungkinkan pemeliharaan kontak mata selama komunikasi. Yang ketiga, fingerspelling satu tangan seringkali lebih mudah dipelajari daripada menguasai tanda-tanda isyarat yang lebih kompleks. Yang keempat, fingerspelling satu tangan memungkinkan seseorang untuk tetap menggunakan satu tangan untuk kegiatan lainnya, seperti memegang sesuatu atau melakukan tugas lain sambil tetap berkomunikasi secara lisan melalui fingerspelling. Yang kelima, ketika ingin memastikan kata atau frasa agar dipahami dengan jelas, mereka dapat menggunakan fingerspelling untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman. Fingerspelling satu tangan juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak efisien untuk mengeja kalimat karena banyaknya isyarat yang harus ditampilkan. Yang kedua,
beberapa huruf dalam abjad isyarat seringkali sulit dibedakan dengan jelas hanya dengan satu tangan, sehingga dapat mengakibatkan potensi kebingungan dalam komunikasi. Yang ketiga, kesalahan eja. Dengan hanya menggunakan satu tangan, peluang untuk melakukan kesalahan eja menjadi lebih besar. Ini bisa terjadi karena gerakan jari-jari tangan yang tidak stabil atau kurangnya koordinasi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video sekaligus mempraktikkan penggunaan finger spelling satu tangan. Selanjutnya, terdapat contoh kata dengan menggunakan finger spelling satu tangan. Di sini terdapat contoh nama tempat seperti sekolah. Kita dapat melakukannya seperti ini. S E K O L A H, sekolah. Lalu, contoh yang kedua itu ada nama orang, seperti Yuki. Kita dapat melakukannya seperti ini. Y U K I, Yuki. Selanjutnya terdapat contoh nama buah seperti jeruk. Kita bisa melakukannya seperti ini. J E R U K. Lalu yang terakhir contoh nama hewan tikus, kita bisa melakukannya seperti ini. T I K U S. Demikian hasil pemaparan kami tentang finger spelling satu tangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat membantu Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu. Terima kasih.